cerdas. Hai, Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak soleh? Semoga anak-anak soleh masih dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah anak soleh, karena wabah corona belum juga pergi dari kota kita tercinta, maka untuk sementara anak-anak soleh semuanya masih belajar dan beribadah dari rumah masing-masing dulu ya. Baik, pada kesempatan kali ini bersama saya Bunda Alka, kita akan belajar pelajaran Bina Fikih untuk di kelas 4 di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Baik, sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak soleh, untuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu siswa dapat menghayati nilai-nilai dari ketentuan kita. Siswa dapat memahami ketentuan dari kita. Baik, sebelum kita mulai, apakah anak soleh pernah dengar apa itu khitan atau pernah dengar kata sunat? Baiklah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang artinya adalah ada 4 perkara yang termasuk dalam sunnah para rasul, yaitu khitan, memakai wangi-wangian, bersiwak, dan khitan atau sunat merupakan salah satu syariat Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Khitan umumnya dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia ketika anak berusia 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Pelajaran 1. Ketentuan khitan. Baik, kita akan membahas pengertian khitan. Khitan secara bahasa artinya memotong. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, khitan pada anak laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki, yaitu disebut tufa atau kulu. Tujuan dari khitan adalah supaya ujung kemaluan itu suci dari najis yang berupa sisa-sisa air seni yang tertinggal. Khitan merupakan suatu kewajiban bagi seorang anak laki-laki muslim dan merupakan sunnah para rasulnya. Jika khitan tidak dilakukan, dapat menyebabkan ibadahnya seperti sholat tidak sah. Sejarah khitan. Baik, dalam satu riwayat yang syahih, khitan pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dikhitan pada usia 80 tahun. Sesuai dengan hadis berikut ini, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam dikhitan ketika beliau berusia 80 tahun dengan menggunakan alat sejenis pisau atau kapak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, selanjutnya syariat khitan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menyariatkan kepada umatnya untuk melakukan khitan. Makanya sekarang semua anak laki-laki muslim itu wajib melakukan yang namanya khitan. Hukum dari khitan itu sendiri. Baiklah, para ulama bersepakat bahwa hukum khitan bagi laki-laki itu wajib dan sunnah bagi perempuan. Ada hadisnya, ada 2 yang artinya Ibnu Abbas berkata, tidak akan diterima sholat seorang laki-laki yang belum dikhitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Hadis yang kedua yang artinya Abu Mali bin Usamah dari bapaknya Rasulullah SAW pernah bersabda, khitan itu sunnah atau disyariatkan bagi laki-laki dan suatu kemuliaan bagi perempuan. Hadis riwayat Ahmad. Khitan harus dilakukan oleh setiap orang Islam, sedangkan orang Islam yang tidak melakukan khitan berarti orang tersebut tidak mengikuti sunnah Rasul. Khitan bagi anak laki-laki merupakan perilaku suci dan baik untuk menjaga kebersihan dan kesucian badan, sehingga seorang laki-laki menjadi sempurna ibadahnya dan pergaulan hidupnya. Implementasi khitan. Baik, berkhitan sebaiknya dilakukan ketika masih kanak-kanak sampai mendekati usia akil balik. Menurut para medis, khitan sebaiknya dilaksanakan ketika bayi baru dilahirkan.
Kebiasaan umat Islam dalam melaksanakan khitan dilakukan ketika usia antara 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Rasulullah SAW menghitan cucunya Hasan dan Husain pada hari ke-7 dari hari kelahirannya. Manfaat khitan. Baiklah, tahap terakhir Bunda akan menjelaskan tentang manfaat dari khitan. Manfaat yang pertama adalah sehat lahir batin dan akan terhindar dari menempelnya najis. Manfaat yang kedua, mencegah terjadinya penyakit kelamin atau kanker yang membahayakan. Manfaat yang ketiga, khitan merupakan salah satu sarana bagi kesempurnaan sikap beragama seorang muslim. Manfaat yang keempat, tergolong dalam orang yang selalu menjaga kesehatan. Manfaat yang terakhir, mengantarkan seorang anak menjadi orang yang telah dewasa. Baiklah, alhamdulillah untuk materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Insya Allah ilmu yang Bunda bagikan kepada kalian semua dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Baik, untuk supaya anak soleh lebih memahami apa materi yang telah Bunda berikan tadi, maka di link deskripsi Bunda menyediakan latihan soal. Nanti anak soleh bisa mengerjakannya di Quizizz ya. Baiklah, terima kasih anak soleh sudah memperhatikan video dari Bunda. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.